Halo, ketemu kembali dengan saya Pak Frans, masih di channel Frans DL dengan timeline ikhlas berbagi rela memberi. Ini adalah channel pendidikan yang akan memberikan tips dan trik tentang pembelajaran matematika dan juga tutorial lainnya yang berkaitan dengan dunia pendidikan. Nah, untuk kesempatan kali ini kita akan membahas materi statistika kelas 5, yaitu materi membaca dan menafsirkan data. Data yang telah dikumpulkan dapat disajikan dalam bentuk daftar, tabel, atau diagram. Nah, pada pertemuan sebelumnya kita sudah belajar mengumpulkan data, ya. Kita belajar mengumpulkan data menggunakan Google Form. Maka data yang telah kita kumpulkan itu bisa kita sajikan dalam bentuk daftar, tabel, atau diagram. Nah, pertanyaannya, mengapa data yang sudah dikumpulkan itu harus kita sajikan dalam bentuk daftar, tabel, atau diagram supaya lebih mudah dibaca atau dipahami? Itu adalah alasannya. Membaca data itu berarti menyebutkan informasi yang ada pada sajian data. Sedangkan menafsirkan data itu berarti mencari informasi lain yang tidak tertulis pada data. Misalnya, data tertinggi, data terendah, jumlah data, selisih antar data, dan lain-lain. Berikutnya kita akan belajar bagaimana membaca dan menafsirkan data yang disajikan dalam bentuk daftar, tabel, diagram. Nah, diagram sendiri dibedakan atas, diagram gambar atau yang kita kenal dengan piktogram, diagram batang, diagram garis, diagram lingkaran. Yang pertama, kita akan belajar membaca dan menafsirkan data dalam bentuk daftar. Nah, ini adalah contoh kuesioner dari kegemaran olahraga siswa kelas 5. Nah, bagaimana data ini kita baca? Yang pertama, kita bisa membacanya sebanyak 9 siswa gemar sepak bola, ya. Atau bisa kita baca dengan cara berbeda. Bisa kita baca seperti ini. Yang menyukai sepak bola itu ada 9 siswa. Boleh juga dibaca seperti itu. Lalu untuk baris kedua bisa kita baca sebanyak 7 siswa gemar futsal. Ada 6 siswa gemar basket. Sebanyak 3 siswa gemar voli. Sebanyak 4 siswa gemar renang. Dan terakhir sebanyak 4 siswa gemar bulu tangkis. Selanjutnya kita akan belajar menafsirkan data. Seperti yang kita ketahui, menafsirkan data itu adalah mencari informasi data yang tidak tertulis pada data. Bisa data tertinggi, bisa data terendah, bisa jumlah data, atau bahkan bisa selisih data. Nah, kalau kita lihat dari data yang ada, maka data yang tertinggi atau paling banyak siswa menyukai olahraga apa? Nah, maka kita bisa menafsirkan data sebagai berikut. Sepak bola adalah olahraga yang paling banyak digemari siswa kelas 5, yakni sebanyak 9 siswa. Selanjutnya, yang paling sedikit. Nah, voli adalah olahraga yang paling sedikit digemari oleh siswa kelas 5, yakni sebanyak 3 siswa. Atau kita bisa menghitung jumlah siswa kelas 5 itu ada berapa? Ya, jumlah siswa kelas 5 seluruhnya adalah 33 orang. Kita bisa jumlahkan dari 9 tambah 7 tambah 6 tambah 3 tambah 4 tambah 4. Atau kita bisa selisihkan. Misalnya, selisih banyak siswa yang menggemari futsal dan voli adalah 4 siswa. Yang menyukai futsal ada 7 siswa, sedangkan yang menyukai voli ada 3 siswa, sehingga selisihnya itu menjadi 7 dikurangi 3 sama dengan 4 siswa. Selanjutnya kita akan belajar membaca dan menafsirkan data yang disajikan dalam bentuk tabel. Ini adalah data banyak gol pertandingan futsal kelas 5. Datanya disajikan seperti ini.
Bagaimana kita membaca tabel ini? Ada yang bisa? Oke, yang pertama, pada pertandingan pertama banyak gol yang tercipta itu ada 3 gol. Selanjutnya pada pertandingan kedua banyak gol yang tercipta ada 4 gol. Pada pertandingan ketiga banyak gol yang tercipta ada 4 gol. Lalu pada pertandingan keempat banyak gol yang tercipta ada 6 gol. Dan pada pertandingan kelima banyak gol yang tercipta ada 4 gol. Selanjutnya bagaimana data ini kita tafsirkan? Ya, sama seperti tadi, ingat menafsirkan data itu berarti kita mencari informasi yang tidak tertulis pada data. Bisa data terbanyak, data paling sedikit, jumlah atau selisihnya. Yang pertama kalau kita lihat yang paling banyak, iya, gol itu terjadi pada pertandingan keempat, yakni sebanyak 6 gol. Lalu gol yang paling sedikit itu terjadi pada pertandingan pertama, yakni cuma 3 gol saja. Jumlah gol dari seluruh pertandingan adalah berapa? Kita hitung, 3 tambah 4 tambah 4 tambah 6 tambah 4 itu 21. Jadi jumlah gol dari seluruh pertandingan, ya maksudnya dari pertandingan pertama sampai pertandingan kelima, itu jumlah golnya adalah 21 gol. Lalu selisih banyak gol pada pertandingan keempat dan ketiga adalah 2 gol, ya. Pada pertandingan keempat itu ada 6 gol, pada pertandingan ketiga ada 4 gol, sehingga selisihnya 6 dikurangi 4 itu sama dengan 2 gol. Selanjutnya kita akan belajar tentang bagaimana cara membaca dan menafsirkan data dalam bentuk diagram gambar atau piktogram. Nah, ini adalah contoh dari piktogram hasil panen apel Desa Mekar dalam 3 bulan. Ya, ini ada keterangannya, satu apel yang penuh itu sama dengan 10 kg. Dalam setengah, apelnya setengah seperti ini, maka itu setara dengan 5 kg. Bagaimana kita membaca datanya? Ada yang bisa? Oke, kita mulai dari yang pertama. Pada bulan Maret, hasil panen apel itu sebanyak 40 kg. Dari mana? Ingat, satu buah apel itu setara 10 kg. Nah, di bulan Maret itu ada 1, 2, 3, 4. Ya, berarti 10 tambah 10 tambah 10 tambah 10. Ya, atau tinggal kita kali 4 ya. Oke, jadi 4. Jadi 10 tambah 10 tambah 10 tambah 10 itu sama dengan 40 kg. Lanjut, pada bulan April hasil panen apel sebanyak 55 kg. 10 tambah 10 tambah 10 tambah 10 tambah 10 ditambah 5. Lanjut, pada bulan Mei hasil panen apel sebanyak 30 ditambah 5 sama dengan 35 kg. Jadi itu adalah cara kita membaca data. Selanjutnya bagaimana data tersebut kita tafsirkan. Ya. Hasil panen apel terbanyak terjadi pada bulan April, itu sebanyak 55 kg. Sedangkan hasil panen apel paling sedikit itu terjadi pada bulan Mei, hanya 35 kg. Jumlah seluruh panen apel seluruhnya itu adalah 130 kg. Jadi kita totalkan panen pada bulan Maret, kemudian bulan April dan bulan Mei itu sama dengan 130 kg. Selanjutnya kita akan belajar membaca dan menafsirkan data dalam bentuk diagram batang. Nah, kurang lebih diagram batangnya seperti ini ya. Ini ada informasi tentang tinggi badan, ada informasi tentang banyak siswa. Ini adalah tinggi badan dalam sentimeter siswa kelas 5. Bagaimana kita membaca data ini?
ada 5 siswa dengan tinggi badan 147 cm, atau kita bisa baca kebalikannya. Ya, yang bertinggi badan 147 cm ada 5 siswa. Jadi boleh juga dibaca seperti itu. Kemudian ada 6 siswa dengan tinggi badan 148 cm. Ada 4 siswa dengan tinggi badan 149 cm. Ada 8 siswa dengan tinggi badan 150 cm. Ada 7 siswa dengan tinggi badan 151 cm. Jadi kurang lebih seperti itu cara membaca datanya. Berikutnya cara menafsirkan data. Paling banyak siswa memiliki tinggi 150 cm, yaitu 8 siswa. Bisa dilihat dari ukuran batangnya yang paling tinggi. Ya, paling tinggi itu adalah siswa dengan tinggi badan 150 cm, yaitu sebanyak 8 siswa. Maka kita bisa katakan paling banyak siswa memiliki tinggi 150 cm, yaitu 8 siswa. Sebaliknya, paling sedikit ya itu ada 4 siswa yang memiliki tinggi badan 149 cm. Itu ditandai dengan batang yang paling rendah atau paling pendek. Selanjutnya jumlah siswa kelas 5 itu ada 30 anak ya. Itu bisa kita hitung dari frekuensi atau banyak siswa setiap batangnya. 5 ditambah 6 ditambah 4 ditambah 8 ditambah 7 itu sama dengan 30. Selisih banyak siswa yang memiliki tinggi badan tertinggi dan terendah itu ada 4 siswa. Kita bisa lihat yang paling tinggi itu adalah 8 siswa, yang paling pendek itu ada 4 siswa, sehingga selisihnya itu adalah 4 siswa. Selanjutnya kita akan belajar bagaimana membaca dan menafsirkan data dalam bentuk diagram garis. Ini adalah contoh dari diagram garis. Suhu pasien dalam derajat Celcius, kemudian waktu. Bagaimana kita membaca data ini? Suhu pasien pada pukul 12.00 yaitu 39 derajat Celcius. Sedangkan suhu pasien pada pukul 12.30 itu 37 derajat Celcius. Suhu pasien pada pukul 13.00 itu 36 derajat Celcius. Suhu pasien pada pukul 13.30 adalah 39 derajat Celcius. Suhu pasien pada pukul 14.00 adalah 36 derajat Celcius. Suhu pasien pada pukul 14.30 adalah 37 derajat Celcius, dan suhu pasien pada pukul 15.00 adalah 36 derajat Celcius. Berikutnya kita akan menafsirkan data yang disajikan dalam bentuk diagram garis. Suhu pasien tertinggi itu adalah 39 derajat. Suhu pasien tertinggi itu adalah 39 derajat, yaitu terjadi pada pukul 12 dan pada pukul 13.30. Sedangkan kenaikan suhu pasien terbesar itu terjadi pada pukul 13.00 sampai 13.30 ya, dari suhu 36 derajat kemudian pasien tersebut mengalami kenaikan suhu sampai dengan 39 derajat Celcius. Sedangkan penurunan suhu pasien terbesar itu terjadi pada pukul 13.30 sampai pukul 14.00, dari 39 derajat Celcius turun menjadi 36 derajat Celcius. Dan yang terakhir kita akan belajar bagaimana membaca dan menafsirkan data dalam bentuk diagram lingkaran. Ini adalah diagram lingkaran usia 40 siswa kelas 5. Bagaimana kita membaca data yang disajikan dalam diagram lingkaran? Sebanyak 25% dari jumlah siswa
itu berusia 11 tahun. Sebanyak 10% dari jumlah siswa itu berusia 13 tahun. Dan yang terakhir, sebanyak 65% dari jumlah siswa itu berusia 12 tahun. Selanjutnya kita akan menafsirkan data tersebut. Paling banyak siswa berusia 12 tahun, yaitu sebanyak, nah kalau dari diagram ini kelihatan ya, siswa berusia 12 tahun itu persentasenya 65%, dibandingkan dengan 11 tahun hanya 25%, atau 13 tahun hanya 10%. Atau kalau kita lihat dari bentuk juringnya, ini paling luas, berarti ini paling banyak ya siswanya berusia 12 tahun. Ada berapa siswa? Nah, kita hitung. Di sini persentase 12 tahun itu 65%, atau sama dengan 65/100 dari jumlah siswa. Dari jumlah siswa itu berarti kali jumlah siswanya, yaitu 40. Sehingga menjadi 65/100 dikali 40 sama dengan 26 siswa. Sehingga kita bisa katakan paling banyak siswa berusia 12 tahun yaitu sebanyak 26 siswa. Sedangkan paling sedikit siswa itu berusia 13 tahun, persentasenya paling sedikit, yaitu sebanyak 10%, atau 10/100 dari 40 siswa kali 40. Nah, 10/100 kali 40 itu sama dengan 4 siswa. Jadi paling sedikit siswa itu berusia 13 tahun yaitu sebanyak 4 siswa. Nah, kurang lebih seperti itu teman-teman. Kita sudah belajar bersama membaca dan menafsirkan data. Mudah-mudahan bermanfaat. Terima kasih sudah menyimak video ini. Seperti biasa, jika suka boleh jempol ke atas, jika tidak suka boleh jempol ke bawah, atau tuliskan komentar di kolom komentar. Aktifkan loncengnya ya, supaya selalu mendapatkan update terbaru dari channel ini. Dan jangan lupa subscribe, karena subscribe itu gratis. Terima kasih, tetap jaga kesehatan, Tuhan memberkati.